Benar. Mohon izin Ustaz, gimana sebaiknya nih kita sebagai muslim ini menyikapi ujian terbesar dari Allah nih tahun ini Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Yang pertama, tentu saja kita harus kembali main di core-nya dunia ya. Sebenarnya esensi kehidupan dunia itu apa sih? Dan kalau kita lihat dan kita baca, maka referensi terbaik itu dari yang punya dan menciptakan dunia, kan gitu ya. Ya. Kalau pengen tahu filosofi atau hakikat dari atau esensi dari Microsoft, mungkin kita harus cek statement atau speech-nya Bill Gates misalnya. Kalau kita pengen tahu Amazon, kita harus dengerin, baca-baca keterangan dari Jeff Bezos. Betul. Nah, kalau kehidupan itu gimana nih Mas Denny sama Fani? Nah, yang punya dan menciptakan kehidupan itu siapa? Gitu aja. Dan jawabannya jelas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dinamikanya, warna-warninya, suka dan dukanya. Itu tujuannya untuk apa sih? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi memang ketika kita bicara tentang kehidupan dunia, intinya memang ujian. Dunia itu bukan reward abadi dan mutlak gitu loh. Kalau kita bicara itu, kita harus bicara surga. Kalau bicara dunia, ya dunia itu ujian. Resesi hanya salah satu varian dari ujian-ujian dunia. Memang angka tersebut cukup mencengangkan ya. Tetapi kita juga nggak bisa mengklaim secara persen apa yang kita hadapi lebih berat daripada yang dihadapi banyak pihak Oke. di masa lalu atau di belahan dunia lain. Contoh misalnya nenek moyang kita itu mungkin nggak menghadapi resesi, tapi menghadapi penjajahan. Perang. Ya nenek moyang kita yang bukan pelaut ya. Jadi itu menghadapi penjajahan gitu loh. Atau di belahan dunia lain di tahun 1940-an perang dunia. Jadi apapun itu adalah sebuah ujian. Nah, untuk nguji apa? Amal deh Mas Denny sama Fani. Siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling sabar, siapa yang paling bersyukur, siapa yang paling optimis, siapa yang paling yakin sama Allah, siapa yang begitu ada masalah kembalikannya ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke makhluk, minta kepada Rabbul Alamin. Sujud, ruku dan seterusnya. Jadi itu inti dari ini semua. Makanya pasang surut kehidupan itu kan dinetralisir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ambil contoh misalnya surat Ali Imran ayat 140 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Wa liya'lamallahu alladzina amanu. Tujuannya untuk apa? Agar Allah melihat siapa orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan siapa yang syahid, siapa yang berani berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari itu dibuat silih berganti, kadang di atas, kadang di bawah, nudawiluha. Kita puter terus gitu, ada senang, ada susah, ada sedih, ada optimis, ada pesimis dan seterusnya. Ada resesi, ada normal, ada pandemi, ada sehat. Itu tuh untuk melihat siapa yang beriman gitu loh. Jadi bukan semata-mata siapa yang survive dari segi finance aja, enggak. Tapi siapa yang beriman. Itu juga kita lepas dari resesi, kita akan masuk kotak ujian lain kok. Dan anti klimaksnya kematian. Itu kan poinnya. Bukan meremehkan ya, tapi itulah hakikat dari kehidupan. Jadi kuncinya adalah kalau mau bahagia dunia akhirat, beriman, lalu bertakwa, jangan lupa. Beriman dan bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghibur umat Islam ketika kalah di perang Uhud, dan ini untuk kita semua ketika kita lagi gagal, ketika kita lagi kalah, kita lagi down, Allah katakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu, jangan lemah, jangan down, jangan merasa rendah. Jadi ketika seseorang merasa rendah, jangan gitu loh. Wala tahzanu, dan jangan sedih.
Jangan sedih. Ini ayat Allah turunkan ketika kalah di perang Uhud. Ya. Bahasa orang awam kalah ya, tapi kalau secara secara aturan peperangan zaman dulu tuh itu belum bisa dikatakan kalah, tapi secara istilah orang awam kan kalah di perang Uhud. Bayangin gimana nggak drop gitu. Coba kita bayangkan kita ada di hari itu, kita berjuang bersama Rasulullah SAW, kalah, itu kan down loh, gitu loh. Misalnya Mas Teni diajak main sama Real Madrid, lawannya klub Serie B Liga Italia, gitu loh. Kalah, itu down banget loh. Bisa saya kalah. Padahal saya main sama tim terbaik gitu loh, atau salah satu tim terbaik. Kok bisa kalah? Itu bisa down gitu loh. Ini saya berjuang dengan Rasul SAW. Kok bisa kalah gitu? Itu kan orang shocknya luar biasa. Orang biasa ya. Nah Allah hibur, wala tahinu. Jangan merasa rendah. Wala tahzanu, jangan sedih. Jadi biasa aja. Wa antumul a'laun, kalian tuh tinggi jika kalian beriman. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, kalian tuh tinggi. Dan kalau menang tuh biasa dalam kehidupan. Makanya watil kal ayyamu nudawiluha. Hari-hari itu kita buat turun naik, buat silih berganti. Itu agar melihat siapa yang beriman. Karena kalau kita hanya ada di satu kondisi aja, kondisi senang terus, itu nggak kelihatan seberapa yakin lalu sabar ketika kita susah gitu loh. Jadi untuk terbukti bahwa di dalam diri kita punya paket full keimanan, full package gitu keimanan, ya kita harus bisa ditempatkan di mana saja.